Selamat datang di Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Tinggi Medan merupakan salah satu pengadilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung dengan wilayah hukum meliputi 20 pengadilan negeri di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Medan mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diterimanya serta tugas lainnya yang ditentukan undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Tinggi Medan telah bertekad mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tekad ini dirintis tanggal 13 Februari tahun 2019 dengan dilakukannya pencanangan zona integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, disaksikan oleh para stakeholder beserta telah disosialisasinya secara luas di berbagai sosial media. Pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Medan telah dilakukan pada 6 area, yakni 1. Area manajemen perubahan. Telah dibentuk tim kerja area pembangunan zona integritas yang dipilih dengan prosedur yang jelas yang dituangkan melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Setiap tahun dilakukan penandatanganan komitmen bersama, penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja. Sosialisasi terkait pembangunan zona integritas tidak hanya di internal Pengadilan Tinggi Medan, melainkan dilakukan juga melalui website dan media sosial dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan perubahan. Pimpinan Pengadilan Tinggi Medan sebagai role model dalam memberikan contoh nyata dan panutan bagi keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan. Pemilihan agen perubahan telah dilakukan setiap 6 bulan sekali, di mana pemilihan agen perubahan ini dimaksudkan sebagai katalis dan sebagai penggerak perubahan. Penerapan budaya kerja 3S dan 5R secara konsisten berhasil memberikan perubahan nyata, tidak hanya pada kondisi kantor yang lebih rapi dan bersih, tapi juga terhadap pelayanan publik jadi lebih baik. 2. Area penataan tata laksana. Telah dibuat SOP di semua bidang beserta SOP telah dimonef secara berkala. Selain itu, telah dibuat maklumat pelayanan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan dipublikasikan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Pengukuran kinerja telah dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, salah satunya dengan penggunaan aplikasi SIPP dan aplikasi Sipapu, sehingga kinerja hakim dan panitera pengganti dapat terpantau secara real time. Aplikasi LLK telah diterapkan sebagai salah satu pengukuran kinerja bagi pegawai. Penataan SDM di Pengadilan Tinggi Medan telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu aplikasi SIGEP, aplikasi SAPK, presensi online, maupun pelaporan kepegawaian melalui aplikasi Komdanas. Keterbukaan informasi publik Pengadilan Tinggi Medan telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada media website dan media sosial, serta informasi yang disajikan dalam aplikasi SIPP, aplikasi direktori putusan, penyediaan meja informasi dan pengaduan, bahkan papan pengumuman dan banner. Semua pelayanan publik tersebut telah dilakukan
monitoring evaluasi secara berkala agar informasi yang diberikan lengkap, tepat, dan up-to-date. 3. Area penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Pengadilan Tinggi Medan telah menyusun kebutuhan pegawai yang mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Perjanjian kinerja telah dibuat oleh semua pegawai mulai tingkat pelaksana sampai dengan pimpinan. Pengadilan Tinggi Medan telah mensosialisasikan dan mengimplementasikan seluruh aturan kedisiplinan dan kode etik, seperti kode etik hakim, kode etik panitera pengganti, kode etik pegawai negeri sipil, dan surat peraturan lainnya yang mengatur kedisiplinan hakim dan pegawai. Peningkatan kompetensi dilakukan secara in-house training maupun external training. Dalam pengisian jabatan pada Pengadilan Tinggi Medan telah dilakukan secara kompetensi atau seleksi terbuka. Reward terhadap pegawai telah dilakukan secara periodik, di antaranya dengan memilih pegawai dan honorer terbaik, petugas PTSP terbaik, pemilihan agen perubahan, pengusulan dan penganugerahan satya lencana, serta pemberian promosi terhadap pegawai dengan kinerja yang baik. 4. Area penguatan akuntabilitas. Pimpinan dan keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan terlibat langsung dalam penyusunan, yaitu rencana strategis, penetapan indikator kinerja utama, penetapan kinerja tahunan, rencana kinerja tahunan, maupun penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berorientasi pada hasil. Laporan bulanan, triwulan, semester maupun tahunan telah disusun tepat waktu serta menggunakan aplikasi pelaporan online. Penyusunan LKJIP atau laporan kinerja instansi pemerintah telah dibuat dan pencapaiannya pun selalu dipantau oleh pimpinan. Selain itu, penguatan akuntabilitas dilakukan dengan cara mengumumkan baik secara lisan maupun elektronik persyaratan layanan dan standar layanan di Pengadilan Tinggi Medan. Hasil evaluasi akuntabilitas Pengadilan Tinggi Medan tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung memberi nilai 68,86 atau B. 5. Area penguatan pengawasan. Telah dilakukan public campaign, baik dengan spanduk, baliho kampanye anti KKN pada masyarakat, serta publikasi pencegahan KKN di website dan media sosial. Selain itu, sistem penerimaan tamu serta penyiapan sarana tamu terbuka telah dilakukan untuk memperkuat area pengawasan. Pengendalian gratifikasi telah dilakukan dan disosialisasikan kepada hakim dan aparat pengadilan. Manajemen resiko telah dibuat di semua bidang untuk memperkecil terjadinya resiko terhadap pencapaian tujuan. Penanganan pengaduan telah dilaksanakan dengan baik dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi informasi seperti aplikasi Siwas, pengaduan melalui website, email, maupun WhatsApp dan kontak saran. 6. Area peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan terpadu satu pintu yang nyaman, representatif, dan sesuai standar dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan layanan publik. Inovasi pelayanan yang ada di antaranya direktori putusan, aplikasi e-court, e-penahanan, dan informasi penelusuran perkara atau SIPP tingkat banding. Hasil survei yang telah dilakukan
selama periode Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2020 terhadap Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Medan masuk pada persepsi bersih dari korupsi, serta nilai indeks kepuasan masyarakat masuk pada kategori A sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Horas, Maju-Ajua, Yahoo. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan salah satu layanan unggulan kami, yaitu e-penahanan. Saat ini Pengadilan Tinggi Medan sudah mengembangkan aplikasi e-penahanan. Apa arti pentingnya? Menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dalam hal ini KUHP, ketika terhadap suatu putusan pidana dinyatakan banding, maka pada saat itu juga kewenangan penahanan sudah beralih ke pengadilan tinggi. Tapi yang terjadi selama ini, meskipun secara yuridis penahanan sudah dilakukan oleh pengadilan tinggi, tapi penetapan penahanan baru bisa diterima oleh terdakwa ataupun jaksa penuntut umum dalam beberapa hari kemudian, karena kemungkinan karena rentang geografis. Dengan aplikasi penahanan ini, ketika diajukan banding terhadap suatu putusan pidana dan pada saat itu juga oleh pengadilan negeri di input data penahanan yang bersangkutan, maka pada saat itu juga pengadilan tinggi dapat memproses penetapan penahanan dan kemudian mengirimkan penetapan penahanan itu kepada pengadilan negeri yang dapat diakses pula oleh admin dari kejaksaan, admin dari rutan, yang kemudian dalam beberapa menit penetapan penahanan sudah dapat diterima oleh para stakeholders ini, pengadilan negeri, kejaksaan, dan rutan, dengan cara mencetak sendiri atau men-print out penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi. Dan untuk menguji keaslian dari dokumen itu digunakan sistem scan barcode. Jadi dengan menggunakan Android, maka pengadilan negeri atau kejaksaan atau rutan dapat melakukan scan barcode itu, sehingga di Android nanti akan muncul tampilan penetapan penahanan yang asli, dan dari penetapan penahanan yang asli itu dapat dicocokkan dengan salinan penetapan penahanan yang di-print dari aplikasi tersebut. Itulah aplikasi yang kami bangun untuk mengatasi persoalan yang terjadi dalam praktek peradilan selama ini. Saya Dr. Salomo Ginting, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pengadilan Tinggi Medan atas penerapan aplikasi e-penahanan terpadu yang telah diberlakukan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. E-penahanan terpadu sungguh membantu kami dan memudahkan kami di dalam bekerja dan juga di dalam menyampaikan penetapan perpanjangan penahanan ke instansi terkait, baik Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan maupun kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Tanjung Balai. Saya, Theo Adrianus, selaku Karutan Kelas 1 Medan, sangat mengapresiasi inovasi dari PT Medan terkait adanya e-penahanan, di mana dengan adanya e-penahanan ini sangat-sangat memudahkan pekerjaan kami. Dengan adanya inovasi e-penahanan ini, permasalahan yang terjadi selama ini dapat diatasi dengan baik. Dengan adanya aplikasi penahanan terpadu, maka kemudahan akses dokumen penetapan penahanan kini lebih mudah dan cepat. Inovasi e-penahanan sangat bermanfaat dan membantu pelaksanaan tugas jaksa. Terima kasih. 1. Kemandirian.
2. Integritas. 3. Kejujuran. 4. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaannya kepada pengadilan. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Horas. Maju-maju. Yahoo.